kita di dalam rumah Tuhan. Sebelum memulai ibadah, teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Amin. Kita undang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Kita angkat lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Untuk membuka persekutuan jemaat kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap berkah dan anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami sepanjang kami menjalani kehidupan kami. Bahkan pada hari ini kami boleh berkumpul kembali walaupun melalui Zoom meeting, tapi kami tahu semua hanya karena berkat pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah persekutuan jemaat PMK UNJ Tuhan, biarlah Tuhan kiranya yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, baik setiap jemaat-Mu, bahkan setiap pelayan-Mu, bahkan terlebih lagi kepada hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kami, membuat kami boleh memfokuskan diri kami hanya kepada Tuhan, sehingga melalui ibadah ini ada berkat yang kami terima daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah persekutuan jemaat hari ini. Haleluya. Amin. Baik, menyapa kembali teman-teman. Shalom. Sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang senantiasa memberikan hati dan pikirannya untuk kita untuk melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dan hati berduka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita mengambil sikap doa. Saya mau mengajak teman-teman untuk merenungkan apakah kita telah bersyukur kepada Tuhan dan mau datang bersekutu kepadanya. Seringkali kita terlalu sibuk dengan apa yang ingin kita capai sehingga kita lupa untuk bersekutu bersama kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah memiliki motivasi yang benar dalam mengikuti persekutuan hari ini? Lalu, bagaimanakah dengan motivasi teman-teman dalam mengikuti persekutuan lainnya dimanapun itu? Mari kita merefleksikan diri, sudahkah kita menyadari pentingnya bersekutu dalam Tuhan dan memiliki motivasi yang benar untuk itu? Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kidung nomor 568, Doa Bersekutu dengan Tuhan. Doa sekutu dengan Tuhan, mencarinya dalam roh, di depannya tanya dengar, tenang diam menunggu. Doa sekutu dengan Tuhan, mencarinya dalam roh, di
depannya tanya dengar, tenang dia menunggu. Doa sekutu dengan Tuhan, buka genap dirimu dengan muka tanpa suku, murni suci dan tulus. Doa sekutu dengan Tuhan, mencarinya dalam roh, di depannya tanya tenang dia menunggu. Sungguh luar biasa berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari nyatakan syukur kita melalui penyembahan kepada Tuhan yang telah mengasihi, mengampuni, dan menganugerahkan persekutuan bagi kita. Kita angkat lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku.
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari menyiapkan hati dan memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada Bang Ernest dipersilahkan. Ya,
Terima kasih teman-teman. Nah, selamat siang semuanya. Selamat datang di ibadah online UNJ ya pada hari ini, siang hari ini. Kita pada hari siang hari ini akan sama-sama belajar salah satu tema, judulnya yaitu motivasi bersekutu. Tapi sebelum kita belajar tentang tema ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, mempersiapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih jikalau pada siang hari ini kami sama-sama ya Tuhan dapat berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu dan juga kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau tolong kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami Kau buka ya Tuhan, sehingga akhirnya hati kami Kau lembutkan untuk dapat mengerti firman-Mu, menangkapnya, dan juga akhirnya ya Tuhan memiliki kerinduan untuk melakukannya, sehingga akhirnya firman itu berbuah di dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan pribadi kami, dan akhirnya hidup kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tolonglah pada hari ini kami mau belajar ya Tuhan, agar kami memiliki kerinduan untuk bersekutu. Biarlah ya Tuhan, agar kami pun juga dapat mengerti betapa pentingnya kami tertanam di dalam sebuah komunitas Kristen ya Tuhan, dan juga terlibat aktif di dalamnya, sehingga akhirnya hidup kami ya Tuhan juga semakin hari semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, seperti yang tadi udah disampaikan kayak gitu ya sama MC, dan juga di layar kalian udah bisa lihat juga. Hari ini kita belajar tentang motivasi bersekutu. Itu salah satu temanya. Jadi harapannya tuh selesai PJ hari ini tuh teman-teman tuh rindu untuk bersekutu, rindu untuk akhirnya tuh memiliki komunitas di dalam Kristen, terlibat aktif di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi bukan sekedar akhirnya cuman tahu doang, tapi benar-benar memiliki sebuah kerinduan dan melakukannya, dan malah mungkin mencari lah kayak gitu komunitas-komunitas tersebut. Kenapa? Karena teman-teman seperti yang kita tahu ada fenomena yang kita pun juga udah tahu ya. Ini fenomena ini terjadi lebih dulu kayak gitu di negara-negara barat, di mana para pemuda atau para remaja Kristen itu waktu mereka masuk masa-masa remaja dan waktu masa-masa pemuda-muda di awal, itu tuh mereka pergi meninggalkan gereja. Mereka pergi meninggalkan persekutuan. Malas lah istilahnya untuk ke gereja, untuk ke persekutuan dan lain sebagainya, seperti itu. Walaupun fenomena itu nggak terlalu terjadi besar gitu ya di dunia bagian timur, karena dunia bagian timur tuh rada spiritualis kayak gitu, orang-orang yang kayak gitu. Jadi mereka lebih senang mencari ketenangan batin ketimbang orang-orang di negara barat yang sekuler banget tuh, yang carinya tuh memiliki sebanyak-banyaknya di luar diri mereka, menambah kepemilikan eksternal mereka. Sedangkan orang-orang di timur tuh lebih spiritual tuh seperti itu. Tapi itu pun juga terjadi gitu. Ada beberapa orang yang akhirnya pemuda-pemuda milih untuk pergi meninggalkan gereja, dan juga akhirnya males lah istilahnya, udah nggak tertarik sama sekali terhadap persekutuan, terhadap agama kayak gitu, terhadap spiritualitas dan lain sebagainya. Next slide. Nah teman-teman, padahal itu adalah suatu hal yang penting kita belajar ya, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah teman-teman, kenapa sih harus melakukan hal seperti ini? Kenapa harus makin giat menjelang hari Tuhan yang makin dekat seperti itu ya? Karena teman-teman, ketika Tuhan datang itu tuh supaya akhirnya kita ditemukan siap di hadapan Tuhan kayak gitu, supaya kita akhirnya ditemukan siap di hadapan Tuhan. Kita ditemukan waktu hari kedatangan Tuhan itu kita sedang berada di kondisi yang siap, yang lagi berjaga-jaga, bukan kondisi tertidur seperti para murid waktu itu disuruh berjaga-jaga di Taman Getsemani, tetapi mereka tertidur. Yang Yesus inginkan adalah kita berjaga-jaga, siap kapanpun saatnya waktu Yesus datang kedua kalinya. Nah makanya teman-teman, kalau ditanya kayak gitu, apa sih sebenarnya yang perlu kita kejar di dalam dunia ini? Kalau ada satu hal yang perlu kita perjuangkan mati-matian dalam dunia ini, apa itu? Apakah kita harus memperjuangkan untuk memiliki kepemilikan secara eksternal kayak dunia barat itu? Apakah itu harus mati-matian kita perjuangkan? Atau ketenangan batin yang harus kita perjuangkan mati-matian?
Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Next slide. Nah, teman-teman, dalam bukunya kayak gitu ya, Emotionally Healthy Spirituality ini buku kayak gitu yang nulis Peter Scazzero. Nah, ada sebuah kutipan menarik, tapi kutipan ini berasal dari John Calvin. John Calvin mengatakan begini, "Know yourself that you may know God." Teman-teman, kalau ada satu hal yang perlu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita adalah supaya kita tuh mengenal diri kita dan mengenal Allah. Kenapa begitu? Karena teman-teman itu adalah poin yang dimana tuh ada dua mata sisi dan itu nggak bisa dipisahkan sama sekali. Kayak gitu, itu nggak bisa dipisahkan sama sekali. Kita selalu berpikir biasanya kalau kita udah tahu Tuhan ya udah itu cukup. Caranya gimana? Dengerin khotbah, baca Alkitab, berdoa dan lain sebagainya. Padahal teman-teman, ada banyak hal di dalam relasi kita dengan Allah itu tuh berpengaruh terhadap pengenalan kita terhadap diri sendiri. Itu tuh terpengaruh akan hal itu. Nanti aku akan kasih tahu. Jadi gimana supaya kita siap waktu kedatangan Tuhan? Itu supaya kita sadar mengenal diri kita sendiri. Dan juga akhirnya waktu kita kenal diri kita kenal Allah kita yang kita sembah seperti itu. Nah, ini yang nantinya pada akhirnya ini doang nih yang tersisa. Waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Bukan harta kekayaan kita, bukan kepopuleran kita, yang tersisa adalah diri kita dan pengenalan kita akan Allah. Mungkin kalian sudah next slide, sudah kenal kali ya, sudah ada yang tahu mungkin dan belajar tentang Johari Window Model. Seperti itu. Ada 4 area. Ada yang area 1 itu known by self. Yaitu area-area bukan. Maksudnya open free area maksudnya. Ini adalah area di mana kita tuh bebas berani gitu ya mengutarakan tentang diri kita kepada orang lain, boleh diketahui oleh publik dan lain sebagainya, entah kita tanggal lahirnya dan lain sebagainya. Nah, itu ada area-area di dalam kehidupan kita itu tuh bebas dikenali dan kita pun tahu area tersebut. Kita pun ngerti, oh iya gue tahu tanggal lahir gue ya, nggak mungkin dong Kak lahir nggak tahu tanggal lahir kan, nggak dikasih tahu. Oh gue tahu info-info lagi yang lain. Oh iya nih gue suka makan ini kayak gitu. Oh gue tuh suka beli ini, suka barang ini dan lain sebagainya, dan itu it's okay diketahui oleh orang lain. Tapi ada area 2 di mana kita tuh nggak tahu. Ternyata kita tuh nggak sabaran orangnya. Orang lain ngelihat kita ternyata, lu ternyata egois ya. Oh, lu ternyata kalau ngomong sama orang lain pedes ya mulutnya. Oh, ternyata lu nggak sabar ya sama orang lain. Dan kadang-kadang kita nggak tahu ada hal-hal seperti itu. Kita pikir kita orang sabar. Tapi waktu kita berelasi dengan orang lain, ternyata dia ngerasa, ternyata lu nggak sabar. Nah, ada hal-hal yang itu tuh tersembunyi dari kita. Tersembunyi dari kita. Jadi kita nggak ngerti, ternyata ada hal itu di dalam diri kita. Tapi ada lagi area 3. Hal-hal di mana itu tuh kita tahu dan itu tersembunyi buat diri kita doang. Kita nggak mau kasih tahu ke orang lain dan lain sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang memalukan dalam diri kita, yang menakutkan kalau kayaknya orang lain tahu dan lain sebagainya. Itu buruk banget kayak gitu. Tapi ada juga area 4 yaitu unknown area. Kalau di sini dibilang kayak gitu ya, ini bisa diketahui gimana caranya. Oh ya, self discovery, terus others observation dari orang yang nggak ngasih tahu, dari kita nggak ngasih tahu, orang yang lihat blind spot kita tuh ngasih tahu kita, terus share discovery, ada diskusi dan lain sebagainya. Teman-teman, serajin-rajinnya kita membuka unknown area ini, ada hal-hal yang tetap kita nggak bisa ketahui. Dan gimana cara mengetahuinya? Siapa yang tahu? Yang tahu cuma Tuhan. Di area ini yang paling tahu cuma Tuhan. Kadang-kadang kita mengerti tentang diri kita tahu, gue tuh sikapnya seperti ini, kenapa gue begini dan lain sebagainya. Dari masa lalu ternyata orang tua gini dan lain sebagainya, akhirnya kebawa sama gue. Tapi tetap masih ada hal-hal yang kita nggak ketahui tentang diri kita. Dan gimana cara kita mengetahui? Ya tanya Tuhan, karena Dia yang paling tahu seperti apa diri kita. Tanya Tuhan. Meskipun akhirnya Tuhan bukakan kepada kita, tapi tetap ada area-area yang benar-benar kita nggak tahu sama sekali. Nah, bagian kita di dalam dunia ini adalah mengenali hal ini semua. Siapa diri kamu? Karena tanpa mengenal diri kita, kayak gitu, kita akan tidak mengenal Allah dengan baik. Dan bahkan relasi kita dengan Allah akan sangat buruk. Kayak gitu, persekutuan kita dengan Allah akan sangat buruk. Next slide.
Nah, ada beberapa hari belakangan ini ya, kayak gitu, ada kejadian yang menarik ya. Kita tahu lah berita ini sangat disayangkan sih ya, ada kejadian seperti ini. Nah, tapi cukup menarik waktu aku dengar, apa tuh namanya, podcast-nya, salah satu podcaster ini ya, influencer ini. Dan ada menarik, quotes yang menarik, dia nggak nyebut quotes ini sih, cuman, menurutku menarik quotes-nya waktu aku persiapan. "The strength of the pack is the wolf, and the strength of the wolf is the pack." Jadi kekuatan daripada gerombolan serigala itu ya serigala itu sendiri, kayak gitu. Dan sedangkan, kekuatan dari serigala di mana? Ya ada di kumpulannya itu, ada di dalam gerombolan tersebut. Nah, teman-teman, waktu kita memisahkan diri dari persekutuan, kita tuh ada area-area blind spot kita yang akhirnya kita nggak tahu. Dan itu akan membuat kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Dan kalau kalian ngerti kayak gitu di dunia hewan kayak gitu ya, pasti selalu yang diserang itu yang lemah, yang sendirian, yang kayak gitu dan lain sebagainya. Dan biasanya kumpulan-kumpulan kayak pack, kayak herd itu apa ya? Ya kumpulan-kumpulan gitu lah ya, kayak kumpulan domba, kumpulan kambing, kumpulan kebo dan lain sebagainya. Biasanya tuh mereka akan kalau diserang sama singa, mereka tuh akan bikin lingkaran. Nah, yang di tengah-tengah itu tuh yang lemah-lemah. Entah yang sakit, entah yang tua, entah yang masih kecil dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memisahkan diri dari persekutuan, itu gampang banget buat singa kayak gitu ya untuk ngambil kita. Buat singa tuh untuk menyerang banteng tersebut atau kerbau tersebut. Nah, makanya teman-teman kita tuh membutuhkan komunitas yang siap untuk menjaga kita. Nah, itu menarik makanya waktu gue dengerin podcast tersebut ya. Bagaimana akhirnya Coki Pardede waktu itu ada teman-temannya kayak gitu ya, komunitas yang berusaha untuk menjaga dia, komunitas yang berusaha untuk menolong dia keluar dari masalah dia. Waktu gue denger tuh gue bersyukur sih. Oh, ternyata ada komunitas yang cukup baik walaupun nggak terlalu kenal kekristenan. Di kekristenan ini hal yang biasa sebenarnya. Serius kayak gitu. Hah? Yang biasa, Kak. Mungkin kalian nggak ketemu. Mungkin kalian nggak ketemu. Kayak gitu. Tapi ini, yang seperti ini, itu tuh diajarin di Alkitab. Itu tuh nilai-nilainya waktu gue denger, gila ini Kristen banget nilainya. Nilainya Kristen banget. Kalau yang sebelah kiri tuh, Putra Effendi, kayak gitu ya. Kalau nggak salah ya namanya ya. Gue baru kenal juga tuh waktu dia podcast di sini. Putra Effendi tipikal orang yang rada-rada tegas kayak gitu. Sedangkan si Tretan Muslimnya tuh yang rada lembut. Nah, keduanya ini tuh kayak Putra Effendi pengennya langsung keluar aja, dipotong-potong aja lah orang-orang yang nggak beres, dipotong-potong aja lah, dikeluarin lah kayak gitu. Sedangkan si Tretannya menjaga nih orang-orang yang perlu ditolong dan lain sebagainya, lebih lembut dan lain sebagainya. Bukankah kombinasi ini adalah kombinasi nilai-nilai kekristenan? Perlu tegas dan perlu kelembutan. Nah, teman-teman, sekalipun kayak gitu ya, ada komunitas yang seperti itu tetap bisa kebobolan. Apalagi kalau sendirian. Apalagi kalau kita nggak bersekutu sama sekali. Punya komunitas yang baik aja belum tentu membuat diri kita akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Atau akhirnya keluar dari permasalahan-permasalahan dosa-dosa kita. Apalagi kalau kita nggak bersekutu sama sekali. Ini ada contoh yang baik sebenarnya, kayak gitu. Contoh yang baik, meskipun ada sih pendeta Yeri Patina Sarani ya kayak gitu yang menolong dan lain sebagainya. Ini nilainya nilai-nilai kekristenan loh, nggak langsung buru-buru ngekat, nggak langsung buru-buru udah ditolak aja lah, dibuang aja dan lain sebagainya. Tapi ada treatment yang dilakukan supaya orang tersebut tuh bangkit. Tapi masalahnya adalah ya ternyata belum berhasil. Gitu. Tapi usahanya ini cukup bagus. Makanya next slide. Makanya teman-teman sangat disayangkan kalau kita tuh keluar dari komunitas. Lebih tepatnya komunitas Kristen, kayak gitu ya. Kenapa? Karena salah milih komunitas pun juga bahaya. Ketika kita lepas dari komunitas, gak mau bersekutu, kita akan kehilangan nikmatnya dikasihi dan mengasihi. Nikmatnya dibela dan membela. Nikmatnya dikenal dan mengenal. Nikmatnya diberi dan memberi. Nikmatnya dijaga dan menjaga. Kita akan kehilangan akan hal-hal yang seperti ini. Karena teman-teman ada beberapa orang kayak gitu. Ini dua-duanya tuh harus terjadi kayak gitu ya, dikasih dan mengasihi, dibela dan membela itu tuh harus terjadi di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah persekutuan. Itu tuh harus terjadi. Nggak bisa cuma pilih salah satu. Karena ada orang-orang tuh yang cuma milih salah satu dari antara dua hal ini, kayak gitu, pasang-pasangan ini. Contoh kayak gitu.
Ada orang-orang tuh yang maunya dikasih aja. Tapi kalau disuruh mengasihi, susahnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Selalu banyak alasan untuk tidak mengasihi. Selalu bilang kenapa kamu nggak mengasihi? Oh iya, gue ada keterbatasan ini dan lain sebagainya. Gue susah untuk ngomong dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh ada tuh modelnya tuh. Maunya dikasih aja. Tapi untuk mengasihi, mereka nggak mau berkorban. Sedangkan ada juga orang yang tipenya kayak gitu. Maunya mengasihi aja. Tapi sulit untuk dikasihi. Nah, orang-orang yang kayak gini itu tuh biasanya yang maunya mengasihi aja tapi nggak mau dikasih. Ini orang-orang yang biasanya tuh ya nggak apa-apa kalau dimintain tolong dia akan tolong, dia seneng kayak gitu, nggak akan keberatan sama sekali. Tapi waktu kita berbalik gitu ya mengasihi dia, berusaha menolong dia, memberikan surprise misalnya atau memberi sesuatu kepada orang tersebut rasanya aduh nggak usah deh kayak gitu, nggak usah repot-repot lah, nggak apa-apa lah, gue nggak ada kayak gitu-gituan dan lain sebagainya. Rasanya tuh nggak enakan nerima bentuk kasih atau nerima ekspresi kasih. Rasanya tuh sungkan dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang kayak gini nih nanti tuh akan sikap yang seperti itu tuh akan berhubungan dengan bagaimana dia berelasi dengan Allah. Kenapa begitu? Karena begini teman-teman. Contoh ya, gue tuh masuk ke dalam kelompok yang ini nih, yang mengasihi tapi sulit untuk dikasih. Nah, itu gue masuk dalam kelompok itu. Jangan bilang, oh bagus ya kita harus mengasihi dan lain sebagainya. Ya benar mengasihi bagus, kayak gitu. Mengasihi bagus, betul. Tapi kalau sulit dikasihi itu akan berdampak pada kehidupan spiritualitas gue. Apa dampaknya? Dampaknya begini, waktu teman-teman gue memberikan hal-hal yang baik kepada gue, memberi semangat kayak gitu atau memberi gue traktiran dan lain sebagainya, gue kadang-kadang rasanya biasa aja. Rasanya biasa aja, nggak happy-happy banget, nggak senang-senang banget, nggak bersyukur banget, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya waktu nanti tiba-tiba ada kesulitan hidup terjadi di dalam hidup gue, apa yang gue katakan kepada Tuhan? Tuhan, lu nggak pernah baik. Padahal gue udah banyak gue lewatin kebaikan-kebaikan Tuhan, udah banyak gue lewatin. Dan itu gue nggak sadarin. Kenapa? Karena gue kurang bersyukur terhadap hal-hal yang seperti itu. Dan gue kira tuduh Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang nggak baik. Nah makanya teman-teman, dua-duanya perlu terjadi di dalam komunitas kayak gitu. Dikasih dan mengasihi, dibela, membela, dikenal, mengenal, dan lain sebagainya. Itu perlu terjadi. Kalau enggak, gue tuh kayak yang tadi tuh muncul kepahitan sama Tuhan. Dan akhirnya gue sulit untuk berdoa kepada Tuhan. Dan itu akan mengganggu relasi pribadi gue dengan Tuhan seperti itu. Dan akhirnya dengan seperti itu ya susah juga akhirnya gue untuk percaya kepada Tuhan, untuk gue bertumbuh dalam iman dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah makanya teman-teman dengan terputusnya dari komunitas orang percaya, kita akan sulit jadi a better person. Kita akan sulit jadi orang yang gimana Tuhan mau. We cannot be the person God wants us to be. Itu sulit banget. Karena kita maunya sendiri, mandiri, dan jauh di dalam hati kita ketika kita hidup sendirian seperti itu, jauh di dalam hati kita ketika kita nggak tertanam di dalam komunitas Kristen, kita akan menjadi pribadi yang gelisah. Kita akan menjadi pribadi yang nggak tenang, merasa kayaknya ada yang kurang, merasa kurang puas untuk jadi diri sendiri. Kenapa? Karena kita nggak kenal diri kita. Kita nggak membiarkan orang lain kayak gitu mengekspresikan kasihnya, yang dimana ekspresi kasih orang lain itu mungkin adalah ekspresi kasih Tuhan yang mau diberikan kepada kita, tapi kita menolaknya. Next slide. Makanya teman-teman, community is not an option. Itu tuh sebuah keharusan. Itu tuh sebuah apa ya namanya? Udah nggak bisa dipilih-pilih lagi, udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya gue rada bingung kalau ada orang-orang tuh yang nggak mau tergabung tuh di dalam komunitas persekutuan atau komunitas Kristen. Itu tuh atau nggak mau bersekutu lah dengan teman-teman Kristen, itu gue bener-bener bingung. Maunya sama teman-teman tongkrongan yang akhirnya tuh nggak ngomongin tentang spiritualitas sama sekali. Jangan pikir persekutuan tuh ngisinya ngomongin tentang ini doang ya, Tuhan doang ya, atau tentang spiritualitas doang atau tentang agama doang. Persekutuan yang gue ada sekarang aja ngomongin tentang Korea, walaupun gue nggak ngerti, ya biarin aja mereka ngomong. Tapi gue ada di dalam situ, ngomongin drama Korea, terus bercanda, terus dan lain sebagainya. Nah gue nggak ngerti sih, ada orang-orang yang nggak mau gitu terlibat di dalam
komunitas Kristen milihnya yang ngerokok kayak gitu, minum-minum dan lain sebagainya. Ada nggak yang seperti itu? Ada yang kayak gitu. Nah itu ya, itu salah satu hal yang gue bingung sih. Kenapa dengan gitu? Kalau kayak gitu ya mungkin nggak serius sekali untuk mengenal dirinya dan nggak serius untuk menjadi uh, orang yang dimana tuh Tuhan udah sediakan kayak gitu, dimana Tuhan lagi mau bentuk orang tersebut. Next slide. Makanya sulit adanya terjadinya perubahan rohani di dalam kehidupan mereka. Sulit banget kalau misalnya ada orang-orang tuh yang nggak mau tergabung di dalam komunitas Kristen atau nggak mau bersekutu di dalam Tuhan. Next slide. C.S. Lewis mengatakan seperti ini. I thought that I could do it on my own. Nah, jadi dia rada-rada belagu nih kayak gitu. Gue pikir gue bisa melakukannya sendiri by retiring to my rooms and reading theology, and I wouldn't go to the churches. But as I went on, I saw the great merit of it. I came up against different people of quite different outlooks and different education, and then gradually my conceit just began peeling off. Teman-teman, waktu C.S. Lewis awal-awal dia pikir kayak gitu. Gue pikir kayaknya gue cukup deh kunci diri gue di dalam kamar, gue buka buku gue baca buku gue, belajar teologi kayak gitu. Gue nggak perlu pergi ke gereja, gue tinggal nulis dan lain sebagainya. Ini C.S. Lewis ini orang pintar nih. Kalau kalian tahu Narnia, nah itu dia yang nulis tuh Narnia novelnya, yang jadi filmnya seperti itu. Nah tapi dia waktu akhirnya dia pergi ketemu dengan orang yang berbeda dan lain sebagainya, ketemu dengan orang-orang yang pribadinya berbeda, yang mukanya berbeda, pendidikannya berbeda, tiba-tiba gradually my concept, tiba-tiba kesombongan dia pelan-pelan kayak gitu mulai berjatuhan, pelan-pelan mulai luntur. Teman-teman, waktu kita nggak terlibat di dalam komunitas Kristen, tahu dari mana lu adalah orang yang sabar? Kalau kita nggak terlibat di dalam komunitas Kristen, tahu dari mana rasanya diampuni waktu kita melakukan kesalahan. Teman-teman, orang-orang di luar sana kayak gitu ya, yang gue bilang ya, kenapa komunitas Kristen itu adalah komunitas kasih kayak gitu ya. Kenapa nanti gue akan kasih tahu kayak gitu. Orang di luar sana tuh nggak punya prinsip itu. Mereka tahu harus berbuat baik, benar. Tapi base-nya apa? Dasarnya apa? Dasarnya apa ya hanya tahu itu doang. Kita dasarnya ada jelas, nanti gue akan kasih tahu dasarnya jelas. Jadi kalau misalnya dikatakan masa sih komunitas kakak tuh terlalu menjanjung-nyanjungkan kayak gitu kekristenan, terlalu menyanjung-nyanjungkan komunitas Kristen seolah-olah itu doang, di situ doang adanya kasih. Gue harus bilang kayak gini, gue lagi nggak mau menyanjung-nyanjungkan, tapi memang Alkitab seluruh isinya tuh itu ngomongnya. Gitu, dari awal isinya tuh itu. Basic pengajarannya, doktrinnya tuh itu. Nah, yang lain gue nggak tahu doktrinnya apa. Kalau kalian pikir, kalau misalnya kayak gitu, apakah cuma di kekristenan kita bisa apa tuh namanya dapat pengampunan? Ya enggak, gue bilang enggak. Di tempat lain pun kalian juga bisa dapat. Tapi di kekristenan itu kayak udah nomor 1 harus wajib dilakukan. Nah, masalahnya memang ada orang-orang Kristen yang nggak melakukannya. Tapi pengajarannya minta untuk dilakukan. Yang lain mungkin di luar kayak gitu, mereka melakukan orang-orangnya, tapi pengajarannya bukan itu mungkin nomor 1. Seperti itu. Nah, makanya teman-teman rada bingung nih kalau ada orang-orang yang nggak mau bersekutu kayak gitu, karena dia nggak akan tahu. Lu tahu dari mana lu sabar? Lu bisa dapat dikasih itu dapat dari mana kayak gitu. Lu bisa dibela tuh dari mana kayak gitu. Lu tuh tetap disayang sama orang lain, diterima meskipun lu jelek, lu dapat dari mana? Sedangkan di kekristenan itu adalah nilai-nilai pertama yang harus dilakukan. Next slide. Contohnya, Yohanes 17 ayat 23. I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and love them even as you love me. Teman-teman, doa terakhir Yesus Kristus sebelum dia naik ke atas kayu salib adalah supaya murid-muridnya seluruh dunia nantinya, bukan cuma 12 itu, tapi seluruh dunia nantinya murid-muridnya itu jadi satu, menjadi komunitas kasih, supaya bukan jadi lone wolf tapi a pack of wolves. Makanya penting banget kita gabung ke dalam komunitas yang tepat untuk pertumbuhan kita. Kalau kita serigala ya mainnya di kumpulan serigala kayak gitu. Kalau kita domba ya mainnya sama domba seperti itu. Jadi siapa kita kayak gitu, dan kita harus tergabung di dalam
komunitas yang serupa dengan kita, yang akhirnya mendukung menjadi diri kita sendiri yang sesuai dengan keinginan Allah. Berbeda kalau kita lagi jalanin misi ya, kalau lagi jalanin misi, makanya ada kalimat apa? Domba diutus ke tengah-tengah serigala. Kenapa diutus ke tengah-tengah serigala? Karena kadang-kadang begini teman-teman. Karena kadang-kadang di tengah-tengah serigala itu ada juga domba. Ada juga domba yang nggak sadar dia itu domba. Tapi ngerasanya jadi serigala. Makanya dibilang kayak gitu. Kita diutus kayak domba ke tengah-tengah serigala. Kondisinya kejam kayak gitu karena di tengah-tengah serigala, dan di tengah-tengah serigala tuh ada domba yang nggak sadar dia domba, tapi berlagak kayak serigala. Nah, itu orang-orang yang belum bertobat kayak gitu. Mereka belum ditemukan Yesus Kristus, mereka nggak sadar mereka adalah domba Allah, tapi sebenarnya mereka adalah domba. Jadi komunitas itu adalah tempat pameran kasih Tuhan selain disalib Yesus Kristus. Makanya Tuhan sangat banget pingin gitu. Yesus Kristus sangat banget pingin supaya kita tuh terlibat di dalam komunitas, tertanam dan juga bisa saling mengasihi di dalam komunitas. Karena disitulah gimana sih caranya kita supaya akhirnya memuliakan Tuhan? Ya kalau caranya adalah kita masuk di dalam komunitas orang percaya dan saling mengasihi. Itu trademarknya kita. Trademarknya orang Kristen itu adalah kasih. Panji-panjinya tuh kasih. Jadi itu tempat pameran kasih Tuhan. Waktu kita saling mengasihi di dalam komunitas, itu tuh Tuhan tuh suka, dan orang lain waktu lihat, oh ternyata begitu ya orang Kristen. Ternyata Tuhannya orang Kristen ngajarinnya seperti itu. Next slide. It's a process that is revealed in the each other. Language of New Testament. Love one another, forgive each other, regard each other more highly than yourself, teach and correct each other, encourage each other, pray for each other, and bear each other's burdens. Be friends with one another, kind, compassionate, and generous in hospitality. Serve one another and submit to one another out of reverence for Christ. Di dalam kekristenan, kayak gitu, di dalam komunitas Kristen harus ada kata saling. Itu adalah kata yang penting. Kalau orang tercabut di dalam komunitas, gimana? Gimana kita bisa ada kata saling kalau dia cuman sendiri? Tapi kenapa sih teman-teman? Kenapa sih kita suka ada yang bilang ya, dibilang manusia itu makhluk sosial? Kenapa sih seolah-olah tuh itu kayak ada kecenderungan di dalam diri manusia yang kita tuh maunya bersosialisasi dengan orang lain, seolah-olah itu tuh terukir di dalam DNA kita. Next slide. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya jelas. Datang dari Tuhan yang Allah Tritunggal. Datangnya dari situ. Satu keberadaan dengan 3 pribadi. Dari awal Tuhan kita itu Tuhan yang suka bersekutu. Dia Tuhan yang gak sendirian dan kesepian. Cuman ada pribadinya dia doang kayak gitu. Tapi dari awal Tuhan kita adalah Tuhan yang bersekutu. Jadi dia ada pribadi yang berbeda, yang benar-benar berbeda, tapi satu pikiran, satu tujuan, satu hati dan lain sebagainya kayak gitu. Sama-sama satu, tapi benar-benar ini beda pribadinya. Kita bisa membedakan, oh yang ini sama yang ini beda kayak gitu. Pribadinya itu benar-benar berbeda, tapi semuanya satu tujuan. Nggak ada pertengkaran di antara 3 pribadi tersebut. Nah makanya teman-teman dari awal kayak gitu Tuhan kita tuh ada Tuhan yang bersekutu. Makanya wajar aja kalau ada orang-orang yang Tuhannya tuh satu pribadi, tuh wajar aja kalau ada orang-orang yang Tuhannya satu pribadi. Makanya jemaatnya itu tuh mandiri banget. Maksudnya mandiri itu gimana? Makanya jemaatnya tuh untuk memperoleh keselamatan ya usaha aja sendiri. Tuhannya juga sendiri soalnya. Tuhannya juga satu pribadi. Usaha aja sendiri. Sedangkan Tuhan yang kita kenal, Allah Tritunggal, satu dengan yang lainnya, itu saling bergantung. Contoh, Yesus Kristus itu bergantung loh sama Allah Bapa. Yesus Kristus bergantung dengan Allah Bapa. Dan itu bukan tanda kelemahan. Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kekuatan. Ya seperti kayak Naruto, kayak gitu, friendship is our power, is our strength, dan lain sebagainya. Satu sisi benar, kayak gitu. Itu kelihatannya klise lah, Tapi itu memang salah satu bentuk kekuatan. Itu kekuatan. Justru waktu sendirian itu, lone wolf itu yang paling rentan dan lain sebagainya. Nah, Yesus bergantung kepada Bapa. Jadi wajar aja Yesus minta dan ngajarin umatnya supaya akhirnya keselamatan kalian tuh bergantungnya sama Allah, bukan bergantung sama diri kita sendiri, kayak gitu.
Tuhan kita adalah Tuhan yang bersekutu, saling berbagi kasih. Dia tidak perlu menciptakan malaikat atau manusia terlebih dahulu untuk melakukan tindakan kasih atau mengeksersis kasih. Kalau Tuhannya nih ya, cuma satu pribadi, pertanyaannya gini, kita tahu dari mana kalau dia bisa hidup berdampingan? Tahu dari mana dia bisa hidup berdampingan? Tahu dari mana kalau dia ahli dalam saling mengasihi? Karena dari awal tidak ada kata saling. Dari awal cuma ada kata saya. Nggak ada kata saling. Nah, makanya Tuhan-Tuhan yang seperti ini kayak gitu, itu tuh bukan Tuhan bukan Tuhan yang adalah kasih. Karena kasih selalu membutuhkan orang lain. Kasih selalu membutuhkan orang lain. Jadi selama ini kalau Tuhan-Tuhan yang ada satu pribadi doang, ya cuma bisa self love doang kayak gitu. Gimana self other-nya? Karena nggak ada yang other-nya. Baru dicipta malaikat, baru dicipta manusia, barulah akhirnya bisa, oh ini ada other-nya. Oh, baru akhirnya belajar untuk self other-nya. Sebelumnya bukan Tuhan adalah kasih. Karena dia cuma sendiri. Itu self love doang. Yang kadang-kadang bisa jadi egois. Kadang-kadang kita juga bilang, iya kok gue jago kok mengasihi dan lain sebagainya. Ya merasa doang bisa, merasa. Tapi nanti waktu ketemu dengan orang lain, rasanya gue sebel banget sama dia. Nah baru tahu kan, susahnya mengasihi itu seperti apa. Kayak gitu. Nah Tuhan kita dari awal adalah Tuhan yang kasih. Karena dari awal ada saling berbaginya dari awal, ada persekutuan di dalamnya. Makanya teman-teman, waktu kita bersekutu, sebenarnya kita tuh sedang memuliakan Allah. Kenapa? Karena kita sedang menggambarkan pribadi Tuhan itu. Tuhan tuh bersekutu. Waktu kita bersekutu, ya kita tuh jadi proyektornya Tuhan. Segambar dan serupa Allah. Menyatakan seperti apa itu Tuhan. Karena kita proyektornya Tuhan. Makanya ya bersekutulah kayak gitu. Karena waktu kita bersekutu justru kita sesuai dengan desainnya Allah. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Next slide. Saya nggak bilang kayak gitu ya, persekutuan itu adalah tempat yang sempurna. Tapi ya kita perlu untuk bersekutu. Not only will love and harmony in our congregation help win the lost, they will help keep the found. Waktu kita bersekutu dan juga ada kasih di dalam persekutuan kita, kasih itu akan menarik orang datang dan juga akan menjaga orang yang ada di dalamnya. Next slide. Ini ada sebuah data yang menarik. Nah, gue dapat dari ini gue kasih tahu aja deh. Ini gue dapat dari GPCC, gereja GPCC. Kalau kalian tahu tuh ada di Kokas tuh. Ini kalau sekali ibadah, satu ibadah doang, itu yang datang tuh bisa 3.000 atau 4.000 orang. Sedangkan satu hari Minggu itu aja mereka tuh bisa ada berapa kali ibadah ya, 4 atau 5 kali ibadah gitu. Itu di satu tempat. Dia punya 2 tempat tuh, ada lagi satu tempatnya lagi, gue kurang tahu tuh berapa kapasitasnya. Tapi gue pernah juga ke tempat yang itu. Nah, dia waktu itu lagi seminar, dia kasih grafiknya ini. Dia mengatakan kayak gitu, dari orang yang sering datang tuh ya hari Minggu itu, hampir 50% itu tuh cuma jemaat berkunjung. Sisanya tuh ada 37% jemaat tertanam. Nah, kalian bayangkan aja 52% tuh tertanam kayak gitu ya. 52% tuh jemaatnya mereka. Tapi dari 52% jumlahnya tuh makin lama makin sedikit. 37 jemaat tertanam, 8% mau melayani. Terus cuma 7% yang jadi jemaat memimpin. Kalau misalnya kalian masih kesulitan di persekutuan kalian cari pelayan, ya masih relevan ini kayak gitu grafiknya ini, penelitiannya ini. Dia waktu itu gue dapat tahun 2017. Nah makanya teman-teman, ada begitu banyak orang-orang yang sebenarnya mereka nggak mau tertanam di dalam sebuah persekutuan. Mereka cuma pengen jadi berkunjung doang. Ada berapa banyak yang bahkan nggak berkunjung? Gue yakin lebih banyak lagi. Itu gerejanya aja setiap kali ibadah, satu kali ibadah doang 4.000 orang. 4.000 orang. 3 kali aja 12.000 orang Kristen. Kayak gitu. 12.000 orang Kristen datang. Tapi hampir setengahnya nggak tahu kemana habis itu. Nggak terdata lah dan lain sebagainya. Makanya sangat-sangat disayangkan banget mereka nggak mau bersekutu dan lain sebagainya. Next slide. If you cannot be with the one you love the one you are with. Saya harus katakan kayak gitu, orang Kristen tuh persekutuannya nggak sempurna, karena orang-orangnya juga nggak sempurna.
kayak gitu. Tapi kita di sanalah kita bisa belajar untuk mengasihi dan dikasihi, mengampuni dan diampuni. Justru disitulah kita perlu belajar, teman-teman, menjadi di dalam komunitas Kristen itu. If you cannot be with the one you love, love the one you are with. Ya kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak bisa pilih-pilih. Ya belajar untuk mengasihi orang-orang yang mungkin kita saat ini ada di dalam kelompok kecil yang aduh gue susah banget mengasihi orang ini, ya belajar. Aduh gue nggak suka banget dengan PKK-nya, ya belajar untuk mengasihi dan lain sebagainya. Aduh gue nggak suka nih sama orang tua gue, katanya Kristen dan lain sebagainya, belajar untuk mengasihi. Seperti itu. Teringat ya kayak gitu, kayak Yesus pun, Yesus sebelum dikhianati Yudas pun juga dia udah tahu akan dikhianati Yudas waktu milih Yudas, seperti itu. Cuman Yesus pun mengatakan sampai waktu percakapan terakhir tuh ya kayak gitu di malam sebelum Yesus diserahkan seperti itu, ya di Yohanes juga, kitab Yohanes mengatakan Yesus tuh mengasihi murid-muridnya, sampai saat itu pun juga Yesus mengasihi murid-muridnya tanpa terkecuali, termasuk Yudas, tanpa terkecuali. Termasuk Yudas, Yesus kasih. Ya cuman Yudas memilih untuk jalan yang lain. Next slide, terakhir. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Bersyukur, apa yang perlu kita lakukan habis ini? Pertama adalah bersyukur untuk setiap komunitas yang Tuhan berikan. Kalau kita udah dikasihi oleh komunitas, bersyukur untuk bentuk-bentuk kasih tersebut. Bersyukur Tuhan udah memberikan kita kelompok kecil, bersyukur ada pemuda gereja yang masih aktif dan lain sebagainya. Usahakan itu, walaupun kadang-kadang kita perlu berkorban di dalamnya, susah banget ngurusinnya. Ada orang-orang yang nggak mau ngurusin tapi namanya ada, sering kayak gitu. Makanya persekutuan bukan tempat yang sempurna banget kayak gitu, karena ada orang-orang yang seperti itu. Bersyukur untuk adanya persekutuan Rokris atau PJ hari ini dan lain sebagainya. Karena itu perlu disyukuri. Ada banyak orang yang nggak bisa menikmati hal ini, dan mungkin kayak gitu nggak ada beberapa orang juga yang nggak mau. Yang nggak bisa itu contoh nih ya. Orang-orang kalau udah alumni tuh udah kerja, susah banget. Mereka selalu sharing, Kak, gue Kristen sendiri nih di tempat kerja nih, nggak ada persekutuan di sini. Gue sharing sama siapa nih kalau gue ada masalah dan lain sebagainya. Itu terjadi loh. Bahkan di luar daerah-daerah yang gereja-gereja kecil, pendeta-pendetanya kadang-kadang cuma sendiri gitu. Mereka bingung mau sharing sama siapa lagi pendeta yang lain. Kalau sharing ke jemaat, nanti jemaatnya kagak ngerti, wong jemaatnya perlu ditolong kayak gitu. Nah itu tuh ada orang-orang tuh yang cari persekutuan di daerah-daerah. Ada salah satu adik kelompok kecil tuh kayak gitu ya, di daerah Sumatera deh, daerah mana ya, Curup namanya. Nah dia bilang kayak gitu, di sini cuma satu Kak gereja, itu cuma satu, dan juga ya susah nyarinya Kak, di sini rada jauh untuk ke gereja dan lain sebagainya. Nah makanya bersyukur kalau kita bisa mendapatkan komunitas. Yang kedua adalah tertanam dalam komunitas, aktif di persekutuan kakak dan lain sebagainya, supaya akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih baik, makin mengenal diri kita dan akhirnya makin mengenal Allah. Nah berharap teman-teman dengan hari ini kita belajar, kita tuh jadi pribadi-pribadi tuh yang tidak asing gitu ya dengan persekutuan, tidak anti dengan persekutuan, justru merindukan hal seperti itu. Bukannya kalau misalnya belum ketemu ya doakan dan mencari. Pasti akan ada banyak sih orang-orang yang nyari komunitas untuk saling bertumbuh dan lain sebagainya, dan itu sering terjadi. Nanti kalau kalian udah alumni, kalian akan ngerasain sendiri. Kalian akan ngerasain sendiri betapa keringnya alumni itu. Betapa keringnya, betapa susahnya itu, tiap hari ketemu orang tuh yang ambis banget, ngejar sebelum umur 25 tahun harus dapat 100 juta kayak gitu, atau 1 M dan lain sebagainya, harus punya rumah dan lain sebagainya. Kalau ngomongnya tiap hari itu terus, capek nggak sih? Capek. Kayak gitu, capek. Pasti akan banyak dunia alumni gempuran-gempuran seperti itu. Nah, kalau nggak punya komunitas yang tepat, ya hilang. Itu makanya saran gue adalah kalau sekarang masih bisa menikmati komunitas itu, nikmati senikmat-nikmatnya, sebanyak-banyaknya, karena pada akhirnya nanti kalian akan merindukan hal tersebut. Demikian firman Tuhan, kita akan tutup, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih jika pada hari ini kami belajar ya Tuhan,
mengenai komunitas dan juga motivasi bersekutu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami terus-menerus ya Tuhan, fokus pada tujuan kami untuk mengenal diri kami sendiri dan juga akhirnya mengenal Engkau ya Tuhan. Tolong kami agar kami juga memiliki kerinduan ya Tuhan, berjuang untuk aktif dan juga berjuang untuk mencari komunitas-komunitas yang tepat untuk kami ya Tuhan. Komunitas yang mana dapat mendukung kerohanian kami ya Tuhan. Relasi pribadi dengan kami dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga akhirnya ya Tuhan kami memiliki komunitas kasih dan juga akhirnya memuliakan nama-Mu. Biarlah orang-orang lain bisa pada mengenal Engkau ya Tuhan. Bisa tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Ketika kami saling mengasihi di dalam komunitas kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, aku kembalikan ya, MC. Oke Bang Ernest, terima kasih Bang untuk firman-Nya hari ini. Tapi aku coba untuk bacain beberapa pertanyaan yang masuk ya Bang Ernest. Karena tadi ternyata luar biasa nih antusias teman-teman terhadap firman hari ini. Oke. Oh, ada pertanyaan ya? Oke. Iya Bang, oke. Pertanyaannya gini nih Bang Ernest, aku mau nanya, aku condong lebih mau mengasihi daripada dikasihi. Sekalipun aku merasa aku butuh dikasihi, tapi rasanya gengsi banget. Gimana cara kita supaya mau terbuka untuk dikasihi? Gitu Bang pertanyaannya. Silakan Bang. Nah, karena itu mirip dengan diriku ya kayak gitu. Karena gini ya, gue tuh akhirnya makin sadarnya gini, pertumbuhan rohani kita akan stuck di situ-situ aja. Kalau kita nggak mau membuka diri kita dikasih oleh orang lain, kayak gitu. Mau nggak mau kita tuh harus meruntuhkan kesombongan kita, meruntuhkan kayak kemandirian tanda kutip gitu ya, ngerasa nggak kan ada orang-orang yang ngerasa nggak perlu orang lain, itu nggak ada pribadi-pribadi yang seperti itu. Kenapa gue merasa perlu seperti itu? Karena begini teman-teman, kita nggak akan bisa mengasihi kalau terlebih dahulu nggak dikasihi duluan. Dan Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, disitulah gue akhirnya makin sadar. Waktu itu gue baca buku tuh. Kenapa sih kok kerohanian gue stuck di situ-situ aja? Di buku itu bilang, kalau lu kerohanian yang mau bertumbuh, pertama-tama adalah dikasihi terlebih dahulu oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Nah, gimana sekarang pertanyaannya? Dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah kayak gini. Datang kepada Tuhan, jujur sama Tuhan, ada nggak hal-hal di dalam diri lu tuh yang itu tuh bad banget, yang lu nggak bisa ceritain ke orang lain dan lu tuh ngerasa, aduh ini harus dibenerin nih. Datang sama Tuhan dan terima kasihnya, kasih pengampunannya, penerimaannya dan lain sebagainya. Nah, itu pelan-pelan tuh nanti akan kita belajar dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita mau dikasihi kayak gitu ya? Caranya adalah bawa hal itu dalam doa. Tuhan, gue nih pribadi yang gengsi banget. Yaitu Tuhan, gue mau untuk menikmati kasih-Mu. Jadi anggap gini, waktu orang lain lagi mau mengasihi, memberi sesuatu kepada kita, itu adalah bentuk kasih Tuhan. Anggap itu adalah bentuk kasih Tuhan. Jadi nggak usah malu sama orang lain ya. Wong Tuhan lagi mau mengasihi kita kok. Terima aja kasih Tuhan. Jangan lihat dari orangnya dulu, siapa dulu nih kayak gitu. Teman kalian bukan itu, tapi lihat pertama-tama ini dari Tuhan. Kalau kalian udah melihat itu terus kalian tolak, ya sayang banget, orang itu dari Tuhan kok. Baru setelah itu lihat siapa yang kasih. Oh, ternyata teman gua. Ya kita harus berbuat baik lagi sama teman gua. Nah, itu salah satu cara gua. Supaya gimana supaya akhirnya bisa menerima kasih orang lain, caranya adalah melihat itu dari Tuhan. Kalau nggak melihat itu dari Tuhan, ya gengsi, ngapain lu tolongin gue, bisa kali sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, semoga itu menolong ya. Gitu. Oke Bang, terima kasih banyak untuk jawabannya nih Bang. Semoga udah menjawab. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab hari ini bakal disampaikan ke Bang Ernest dan jawabannya akan dikirimkan ke fakultas masing-masing. Oke, terima kasih banyak Bang Ernest. Ya, kasih ya. Baik teman-teman, sungguh luar biasa berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Terlebih kesempatan untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan hidup di dalam diri kita, dan kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang sejati, namun dapat menjadi pelaku firman dengan terus setia bersekutu di dalam Dia. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukan quick response code berikut ini. Mari kita nyanyikan lagu PKJ nomor 146, Bawa Persembahanmu.
Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kepada pewarta dipersilahkan. Shalom teman-teman semua, di sini aku mau bacain warta hari ini. Pertama-tama, mari kita berikan apresiasi kepada teman, kakak, abang yang melayani pada hari ini, serta pelayan PJ pada hari ini, ada WL dari Kak Septi dan gitaris Kak Matias. Untuk setiap pelayanan yang telah dilakukan, mari kita beri apresiasi, boleh melalui kolom chat atau memberikan reaction. Berikutnya, ada ibadah persekutuan untuk seminggu ke depan, yaitu yang pertama ada PDFIS yang dengan tema New Beginning, New Spirit. Lalu ada persekutuan jemaat PMK UNJ 2021. Lalu ada ibadah penyambutan mahasiswa baru PMK UNJ 2021 dengan tema Beginning of a New Journey. Teman-teman, itu tadi ibadah persekutuan selama 1 minggu ke depan. Teman-teman jangan lupa datang ya. Sekian warta hari ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kepada pendoa syafaat, Enja Sari, dipersilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepada Bapa buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, yang sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan, hingga di pertengahan ibadah kami ini Tuhan, sungguh semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman kami Bapa yang tidak dapat hadir Tuhan Yesus, kami jangkau mereka dalam doa. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, kiranya bilur Tuhan yang akan menyembuhkannya Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau dokter dari segala dokter. Jika dia dalam keadaan malas Tuhan Yesus, mari Engkau berikan dia kerinduan Tuhan, supaya dia datang beribadah kami Tuhan di minggu-minggu yang akan datang, supaya dia Tuhan tetap setia mengandalkan Engkau dan mengutamakan Engkau dalam segala hal kehidupannya. Jika imannya kadang lemah Tuhan, mari Engkau kuatkan imannya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus dia selalu datang dan setia sampai kedatangan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan buat persembahan yang telah kami beri Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus persembahan kami itu ada yang menjadi 5 lipat kali ganda, 10 sampai 100 lipat kali ganda Tuhan, supaya kami dapat terus memberi yang terbaik bagi-Mu. Juga kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang telah berulang tahun, yaitu ada dari Fakultas Bahasa dan Seni, yaitu Kak Samuel 17, ada dari Fakultas Ilmu Pendidikan, ada Willy PGSD 19, Listia PKH 20, Pita PGSD 19, ada dari Fakultas Bahasa dan Seni, ada Kasih Musik 21, Michelle Tari 19, Jessica Musik 19, ada dari FE yaitu Jo Darlin Sidabutar akun 21, Celine Kelia Silaban EA21, Yohanes Hekel Mene 20, Mikael Angel Venesia akun 21, Intan Septiani Simbolon EA21, dan Yosua Vera akun 17. Dari Fakultas Seni ada Yakub Mesin 21, Atta Boga 18, Tesia Eko 19, dari FMIPA ada Misael Fisika 17, ada dari FIS yaitu sejarah Kak Candel Sejarah 20. Dan ada Evi selain Ikor 17 dan Darius Yono Ikor 17 dan Simpson
PKO 18. Kiranya Tuhan Yesus bertambahnya umur mereka, Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Tuhan Yesus, Engkau berikan panjang umur. Kiranya Tuhan Yesus mereka semakin merindukan Engkau, Tuhan, makin menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam dan terang dunia ini. Juga kami berdoa, Tuhan, buat kondisi kampus kami, yaitu Universitas Negeri Jakarta, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati, Tuhan, mulai dari rektor kami, yaitu Bapak Komarudin, Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan, Tuhan, supaya dia, Tuhan, menjadi pemimpin, Tuhan, yang takut akan Engkau, Tuhan. Buat dari wadik dekan wadik 1 sampai ke 4, Tuhan, Engkau yang memberkati dosen-dosen semuanya, Tuhan Yesus. Biarlah, Tuhan, universitas kami ini menjadi universitas yang selalu mengutamakan Engkau. Juga kami berdoa, Tuhan, buat Indonesia ini, Tuhan Yesus, di mana kami sudah tahu, Tuhan, Indonesia ini telah diliputi oleh COVID-19, Tuhan Yesus. Kiranya, Tuhan Yesus, segala vaksin, Tuhan, segala apapun yang dilakukan pemerintah, Engkau yang campur tangan, Tuhan. Mari Engkau berkati pemimpin kami, Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan, hikmat, marifat, Tuhan, yang akan melingkupinya, Tuhan Yesus. Biarlah, Tuhan, dia selalu mengandalkan Engkau, Tuhan. Memiliki kebijaksanaan seperti yang Kau berikan kepada Salomo. Juga kami berdoa kepada rakyatnya juga, Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan dia supaya mereka setia kepadamu, Tuhan. Permintaan kami ini, Bapak, kami manusia yang tidak luput dari setiap kesalahan, kiranya Engkau hapuskan setiap kesalahan kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya dalam anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah, mari kita bersama-sama berkomitmen kepada Tuhan untuk terus memiliki motivasi yang benar dalam bersekutu. Kita nyanyikan lagu Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kau telah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu
Kepada Bang Ernest dipersilahkan untuk menutup ibadah kita hari ini dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk ibadah yang pada siang hari ini kami nikmati ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami Kau berikan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga akhirnya kami bisa fokus kepada Allah Tritunggal, kami bisa menikmatinya ya Tuhan, dan juga kami bisa melihat keindahan Allah Tritunggal tersebut ya Tuhan, sehingga akhirnya tolong kami ya Tuhan, mampukan kami agar mampu memancarkan kasih itu, agar mampu memancarkan keindahan Allah Tritunggal itu, sehingga akhirnya kami mau ya Tuhan terlibat di dalam komunitas orang percaya dan juga turut aktif di dalam hal itu ya Tuhan, untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya dan juga akhirnya untuk bertumbuh di dalamnya ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru, menjadi pribadi-pribadi yang baik yang telah Kau sediakan untuk kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, ketika orang-orang melihat kami ya Tuhan, melihat komunitas kasih yang Kau berikan kepada kami, biarlah mereka memuliakan nama-Mu dan biarlah mereka kenal ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi, Allah yang saling mengasihi ya Tuhan, dan juga Engkau memberikan kasih itu kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini dan juga kami tutup ibadah hari ini. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita telah selesai. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Amin. Kepada teman-teman, diingatkan juga untuk jangan lupa mengisi lembar evaluasi untuk ibadah persekutuan jemaat kita hari ini. Dan selamat mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sampai jumpa di ibadah persekutuan jemaat minggu depan. God bless you. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Shalom Kakak Abang semua. Untuk
Yuk untuk Bang Matias sama Septi, terus Enja, Margaret sama Bang Ernest. Bang Ernest ada di sini? Bang Ernest tidak ada ya? Teman-teman ada nggak? Bentar ya. Bang Ernest sudah keluar teman-teman. Yuk teman-teman yang masih di room, kami minta izin untuk tutup doa pelayan dulu ya. Yuk kita berseru dalam doa yuk. Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak, kami sudah selesai untuk pelayanan dalam PJ ini Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, semuanya lancar itu karena kebaikan-Mu. Sekali lagi, ini bukan karena kuat gagah kami, ini karena semuanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan atas firman yang sudah diberikan Tuhan dari Bang Ernest Tuhan kepada kami Tuhan, biar itu menjadi buah, biar itu menjadi benih Tuhan dan berbuah Tuhan untuk sekitar kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak untuk Matias Tuhan, Bang Matias, berkati untuk Septin juga Tuhan, Margaret sama Enja Tuhan yang sudah menerima pelayanan ini Tuhan, biarlah Tuhan memakai mereka secara luar biasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami untuk perkuliahan kami Tuhan, biarlah Tuhan Kau pimpin Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke. Thank you Margaret, thank you Enja, thank you Bang Matias, thank you Natasha. Aku mau nanya dong untuk Bang Matias sama Natasha, untuk eval bisa hari ini atau minggu depan? Atau bukan minggu depan, maksudnya bisa hari ini bisa? Bisa. Jam berapa tuh Bang? Kira-kira kalau hari ini? Soalnya aku sore ada rapat. Jam berapa tuh? Gimana Bang? Sore jam berapa? Aku rapat jam 4. Jam 4 pagi, jam 4 pagi, jam 4 sore. Iya jam 4 sore Bang, Ya. hari ini. Oke. Enja sebelumnya, udah boleh? enggak, sebelumnya kita foto dulu, jangan live dulu Enja sama Oh, Margaret. Oh iya, Enja Margaret. Matius. Sorry. Aduh Tuhan. Sorry ya guys. Ini nggak foto. Halo guys, gimana PJ-nya hari ini? Dikata bikin deg-degan. Ayo Margaret, bisa nyalain kamera Margaret? Mar. Ya sama gua kan. Gue ya. Enggak, lu nggak ikut Mat. Tunggu ya. Okay. Mat, hitung Mat, dulu. Nggak bisa nggak gua aja kali. Ini host gak Palpi. Udah lah ya. Gue bisa Gimana? SS lu hitung maksud. Iya bisa. Ya udah. Mau yang gue SS atau lu yang SS? Udah lu aja. Gue hitung ya. Gue SS ya. Iya. Dah. 1. Oh ya maaf Kak Jocelyn. Oh ada Kak Jocelyn. Oke. Tadi dulu ada chatnya Kak Jocelyn. Oke. 1, 2, 4. Mantap. Ganti gaya. Jangan 2, 3 dong. 1. Oke. Kayak lagi. Margaret gak ada yang mau gaya-gaya gitu. Yang meriah gitu kayak. Tangannya main. Teman-teman kamu pada main di tangannya. Oke, mantap. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3. Mantap. Oke, udah. Thank you, Margaret, Enja. God bless you. Ya, Kak, makasih juga. Rasa, Bang. Margaret sama Enja udah boleh live deh. Oke, makasih ya, Kak. Makasih, Bang. Makasih. Oke, Bang, makasih. Oke, Kak, makasih. Izin live ya, Kak. Iya, Dek. Makasih ya. Buat Bang Matias sama Septi, tadi evalnya jadi kapan? Hari ini bisa. Hari ini Septi bisa jam berapa, Septi? Sebelum jam 4 sih, Kak. Sekarang
Kalau sekarang langsung juga sebenarnya aku bisa gitu. Tapi Oh, ntar jam oh ada bisa. Oh rapat. ya udah langsung aja. Langsung aja nggak apa-apa ya. Gak Ih, apa-apa Kak, serem boleh. ada PKK-nya Septi. Kak, itu Kak Jocelyn di kick aja, boleh nggak? Ih, parah banget. Kak Jocelyn dipersilakan untuk memoderate hari. Bye-bye, semangat Nanti guys. nanti kamu di-kick jadi AKK-nya Kak Jocelyn loh. Enggak Coret bakal berani kakak. dia. Enggak bakal berani. Nanti kamu Canda Kak. di-kick Canda dari Kak psikologi loh. Jos. Ya dadah guys, semangat Canda guys. Kak. Makasih Kak Jos. Yoi. Ya kata Eva. Mbak, lu Eva. Enggak bercanda. Iya. Hilang kan kata. Kata kasih gue ini dong. Apa? Oh, udah kelar guys, cuma nongol doang. Udah silakan langsung. Gue juga gak tahu apa-apaan. Gue masih belum selesai. Hostnya di siapa? Oh, di gua hostnya. Ya Allah. Bentar ya guys. Aku mau keluar soalnya. Nah ini dia. Naik host. Oke. Dan dadah. Shalom. Nah, gua tuh pengen masuk sini gitu. Oke. Untuk evaluasi hari ini, kayaknya lebih simpel sih ya. Kemarin kan ke Bang Matias nih, sekarang Septi aja kali ya. Oke Septi, yang meminta kamu menjadi WL siapa? Kak Olive. Kenapa? Sorry. Siap. Kak Olive yang ngechat. Oke. Berapa lama kamu mendoakannya? Siap. 2 hari. Oke. Selama 2 hari struggle-mu apa aja? Mungkin selain rapat ya, mungkin ada lain gitu. Rapat, terus juga ngerasa kayak lagi nggak gitu apa ya, lagi nggak gitu deket gitu kan sama Tuhan. Jadi kayak aduh, kenapa pas lagi kayak gini gitu dipakainya sama Tuhan. Itu sih Bang, kayak lebih ngerasa kok gue sih gitu. Kayak banyak yang lain kenapa harus gue gitu. Cuma ya itu semua kan karena Tuhan juga gitu. Itu sih Bang. Oke, terus alasan menerima? Alasan menerima yang pasti karena aku percaya pelayanan itu dari Tuhan, dan aku percaya juga lewat ini semua bisa kayak balikin aku lagi nih untuk dekat sama Tuhan, terutama kan lewat setiap renungan yang dikasih tiap hari. Jadi kayak yang alasannya nggak ada bahan saat teduh, jadi udah nggak ada alasan lagi kayak gitu sih Bang kalau dari aku. Terus juga karena udah kangen juga pelayanan dan emang hatinya pengen banget untuk melayani, jadi kenapa nggak aku ambil gitu Bang. Oke, thank you. Terus untuk eval hari ini, untuk dari kamu ke kamu gimana? Aku ke aku tadi sempat panik Bang pas lagi gladi itu aku beberapa kali keluar masuk, jadi nervousnya itu bukan nervous untuk karena bakal banyak mimpin jemaat, tapi lebih nervous ke kondisi situasi sendiri gitu. Walaupun udah ada backupan video, cuma aku jadi kayak susah fokus gitu awal-awal tadi gitu. Cuma Tadi sempat keluar toh? Aku beberapa kali digladi keluar, terus akhirnya tadi coba untuk masuk 2 device, terus aku juga coba deh gantian HP yang lain gitu, yang orang rumah buat tethering. Nah, terus tadi udah agak reda paniknya, udah bisa lebih fokus itu pas pas udah direfleksi atau saat teduh gitu Bang, karena sampai situ udah lumayan aman jaringannya. Gitu sih Bang kalau dari aku ke aku. Jadi terus juga tadi karena panik di awal aku ngomongnya belibet karena aku panik karena sambil ngeliatin jaringan mulu gitu. Jadi sempat belibet tadi di awal sedikit ngomong itu sih Bang.
Sebentar, ini masih recording ya guys. Ntar dulu. Stop dulu.